penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Pastikan untuk kita terus tinggal dalam penyertaan Tuhan. Jalanku tak terselami, oleh setiap hati kami Tuhan. Namun satu hal ku percaya, rencana-Mu indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Benar Tuhan, heran dan besar, bersama baik-Mu. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
kasih Tuhan, kalau kami dapat lalui 1 tahun ini sudah berlalu, kalau sampai kami ada sampai saat ini, kami percaya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami memasuki hari pertama dari tahun 2026. Satu harapan kami kepada Tuhan, tetaplah pegang tangan kami. Terima kasih Bapak, kami mau dengar firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, bagi jalan kami. Terang itu, yaitu firman Tuhan, akan membawa kami kepada satu jalan keluar dari semua permasalahan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus yang ada pada kami, buatlah kami mengerti. Dan kami percaya Roh Kudus akan memimpin dan memberikan pengertian-pengertian. Dan hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus urapi, berkata-katalah, kuasailah, kendalikanlah apa yang ada pada hamba-Mu ini menjadi satu kehendak Tuhan. Dan hamba-Mu hanya menyampaikan firman Tuhan, bukan yang lain. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Iya. Selamat tahun baru. Kita seringkali ya dengar kata-kata ini, bahkan mungkin lebih dari 100 orang ya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita. Apa sih yang tersirat di dalam ucapan selamat tahun baru? Selamat tahun baru. Apa yang tersirat? Apa yang terselip di dalam ucapan selamat tahun baru? Kira-kira apa, saudara? Ada satu harapan. Selamat. Nah, biasanya kok selamat itu kan satu harapan mengucapkan sesuatu yang baik, benar ya? Selamat tahun baru. Yang terselip di dalam kalimat selamat tahun baru ini disisipkan satu harapan bahwa tahun baru ini akan lebih baik dari tahun yang sudah berlalu. Ya, itulah kata-kata atau kalimat yang sering kita dengar di akhir tahun untuk kita tinggalkan dan masuk ke dalam tahun yang baru. Kita katakan selamat tahun baru. Kira-kira apa? Saudara kekasih, ada banyak harapan yang kita selipkan, yang kita harapkan di tahun yang baru. Kita tidak ingin sesuatu terjadi di tahun yang baru, sesuatu yang pernah terjadi di tahun yang lama, sesuatu yang tidak mengenakan. Harapan kita itu tidak lagi terjadi di tahun yang baru. Ya, harapan-harapan yang kita sampaikan melalui doa-doa kita di tahun lalu, ada banyak di tahun baru ini itu sudah tergenapi mungkin, tetapi ada banyak harapan yang memang mungkin belum digenapi, masih tertunda. Dan ini harapan yang tertunda membuat kita seringkali menjadi kecewa, seolah-olah ya harapan kita ini tidak tercapai. Tetapi saudara kekasih, di dalam perjalanan waktu hidup kita, Tuhan tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik. Mungkin dalam satu harapan kita di tahun yang lalu kita anggap bahwa itu sesuatu yang baik, tetapi kenapa harus Tuhan tunda? Ada kalanya harapan yang kita anggap baik itu menurut Tuhan tidak. Kenapa? Ada satu harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Semua kita minta dengan satu keinginan daging kita. Ada seorang anak kecil yang dia katakan kepada mama papanya, "Papa, papa mama sayang gak sih sama aku?" Oh, pasti kita orang tua bilang, "Sayanglah," gitu ya. "Sayanglah. Apapun Pak, Ma, yang aku minta, iya. Kalau perlu hidup papa, hidup mama, nyawa papa, nyawa mama." Begitu ya orang tua ya. Apapun dia rela korbankan. Kemudian anak ini bilang begini, "Kalau gitu Pak," kebetulan si papahnya ini TNI atau polisi yang dia punya tembakan, punya senapan, punya pistol. "Kalau gitu Pak, Papa mau kan kalau aku selamat di perjalanan terjaga?" "Oh iya dong,
Ya, jauh dari perampok. Iyalah, kalau begitu Pak, aku pinjam pistol Papa, tolong Pak isi ya Pak pelurunya. Kira-kira bapak yang baik akan kasih nggak itu pistol ke anaknya? Enggak ya, katanya kan kita sayang, apapun yang dia minta kita akan cukupkan. Tetapi orang tua yang bijak, yang dia tahu permintaannya ini akan mencelakai dia, mencelakai anaknya, maka dia bilang apa? Nanti nak, kalau kamu kelak sudah dewasa, kamu mau seperti papa? Mau. Maksud gua polisi, TNI? Iya. Nanti saat itulah kamu akan pegang pistol itu. Kenapa? Karena belum saatnya si anaknya ini dewasa, bisa mempergunakan alat ini, pistol, yang memang di satu sisi bisa menolong, bisa menjaga, melindungi dia, tetapi di sisi lain dengan kedewasaan yang kurang. Orang tua yang bijak, orang tua yang baik, orang tua yang sayang kepada anaknya, pasti dia tidak akan berikan permintaan anaknya, walaupun itu baik di satu sisi, tetapi di sisi lain tidak baik. Dengan senjata itu, bukan saja dia bisa melindungi diri, tetapi dia juga bisa mencelakai orang dan mencelakai dirinya. Bukankah Bapa kita di sorga juga adalah Bapa yang baik, bahkan lebih baik dari seorang Bapa di dunia secara lahiriah? Ada banyak harapan-harapan, permintaan kita, permintaan kita yang kita anggap itu benar, yang kita anggap ini layak, yang kita anggap ini untuk kebaikan kita. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu kira-kira itu baik atau tidak. Jangan-jangan dengan apa yang diharapkan dia minta kepada Bapa di surga, itu akan mencelakai dirinya, sehingga permintaan kita seringkali tertunda karena kedewasaan rohani kita belum tercapai. Bukannya Tuhan tidak mau, mau. Sama seperti orang tua anak kecil tadi. Pada waktunya, pada saatnya, ketika dia dewasa, dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dia bisa pergunakan pistol itu dengan hal-hal yang baik. Begitu juga harapan-harapan kita seringkali, mungkin hari ini, harapan kita tahun yang lalu belum tergenapi atau belum kita terima. Karena apa? Karena Tuhan menunggu kita dewasa dulu. Ya, dewasa dulu. Saudara kekasih, bahwa kedewasaan kita mungkin anggap, saya dulu waktu pas SMA, ya kita semua yang sudah sepuh ini, yang sudah dewasa, pernah ngalami masa-masa SMA ya. Kayaknya waktu SMA kayaknya kita udah jadi anak yang gede banget gitu ya, dewasa banget. Kayaknya udah gagah lah. Kita menunjukkan jati diri bahwa kita ini sudah dewasa dan bisa ngatur sendiri. Sehingga kelak seringkali anak-anak SMA ini dia tidak mau diatur sama orang tua dengan apa? Dengan dalih saya sudah dewasa. Tetapi kenyataannya kedewasaan ini ya hidupnya tidak tertib. Sehingga dia bilang begini, udah papa mama nggak usah terlalu banyak ngatur aku deh, gitu ya. Dan orang tua bilang begini, diatur aja kamu kayak begini, apalagi kalau nggak diatur, betul ya? Kita lewati hari-hari kita, rasa-rasanya kita sudah dewasa. Tetapi ternyata saudara kekasih, kelak saya di dalamnya, ketika saya renungkan masa muda, ya ingin ketawa juga ya, gaya-gayanya sok-sokan bahwa kita saat itu dewasa ya. Tapi akhirnya ternyata ya masih kekanak-kanakan. Kalau kita lihat anak-anak SMA sekarang ya, di mata orang tua kayaknya kok masih bocil aja ya, padahal pemikiran anak-anak dia atau udah dewasa ya. Saudara, itulah saudara ya, dari kacamata yang berbeda, persepsi yang berbeda. Begitu juga kita jemaat Tuhan,
secara rohani. Kita melihat sesuatu yang kita anggap itu sudah cukup, tetapi Tuhan kita katakan belum, kamu belum. Dan dia tahu persis kalau ini diberikan, ada sisi-sisi lain yang akan mencelakai dia. Jadi percaya sajalah kepada Tuhan yang adalah Bapa kita, bahwa apa yang dia berlakukan untuk kita adalah hal yang baik. Harapan di 2026 ini kita pas semua orang mengharapkan bahwa kita sukses, benar ya? Sukses, bahagia, meraih cita-cita dengan sukses, gemilang. Ya, kemudian pekerjaan kita berhasil, studi kita berhasil, pelayanan kita berhasil. Kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Semua segala sesuatu yang baik yang dikategorikan bahagia itu menjadi mimpi-mimpi kita. Dan mimpi hari ini, tapi hari esok menjadi kenyataan. Semua yang baik, semua yang baik. Tetapi kita tahu juga bahwa kita ini terbatas. Usia kita sudah terbatas juga, orang-orang tua yang ya mungkin menginjak sudah 50. Sepertinya untuk mencapai sukses sudah mulai agak buram. Kenapa? Oh, sebentar lagi pensiun ya gitu. Kayaknya jenjang jabatan pun kayaknya agak sulit. Kita terbatas begini, terbatas itu, terbatas ini, nggak punya biaya, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini dan nggak punya itu. Tetapi saudara kekasih, bagi kita orang percaya, Tuhan kasih clue, Tuhan kasih bocoran bagaimana untuk berhasil di dalam segala sesuatu. Tuhan kasih clue. Bagi pria-pria Tuhan kasih clue, Tuhan kasih bocoran bagaimana untuk melihat anak-anak dari anak-anaknya itu disebut orang berbahagia. Tuhan kasih bocoran, dia kasih tahu bagaimana caranya. Sekarang tergantung bagaimana kita menyikapi clue itu, bocoran itu, janji itu. Semua akan dibuat berhasil. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita sama-sama baca. 2, 3, aku. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan kata-kata kamu tidak dapat berbuat apa-apa seringkali juga terucap dari mulut kita, dan kita mengakui, kita menyadari bahwa kita ini nggak punya kemampuan untuk menentukan hari esok. Tetapi firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus, barang siapa tinggal di dalam firman Tuhan, dan aku di dalam dia, dan firman itu di dalam kita, ia, saya, dan saudara akan berbuah banyak. Kalau orang Jawa bilang banyak, saking banyaknya. Banyak itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi banyak. Tuhan kasih clue ini, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa, siapapun saya, siapapun Anda, saudara, tinggal di dalam aku ini adalah Yesus, Yesus adalah firman. Ini adalah clue keberhasilan di tahun 2026. Betul, kita tidak tahu apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul, kekuatan kemampuan kita terbatas. Bagi Bapak Ibu yang mungkin merasakan kayaknya semua sudah terbatas, semua sudah sulit untuk bergerak. Tetapi firman Tuhan ini berlaku untuk mereka yang tidak bisa apa-apa juga. Syaratnya, tinggallah di dalam firman, dan firman di dalam diri kita. Ia berbuah banyak.
di tahun 2026 ini, kalau kita ingin berhasil, tinggallah di dalam firman itu, dan firman itu tinggal di dalam diri kita. Ini cara untuk berhasil. Ini janji Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini, tetapi jika kita tinggal di dalam firman dan firman itu tinggal dalam diri kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita katakan saya tidak bisa apa-apa, Tuhan akan buat kita tetap berbuat banyak. Kenapa harus khawatir? Kalau ini diucapkan oleh manusia, silakan Bapak Ibu boleh khawatir, Bapak Ibu boleh tidak percaya, ragu-ragu, boleh. Tetapi ini Yesus sendiri yang mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, firman kita tinggal di dalam firman dan firman itu tinggal, apa saja akan dibuat berhasil. Bahkan dia katakan, ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, firman Tuhan katakan, mintalah. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta. Mungkin kita bilang, saya gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kita masih bisa ngomong, pikiran kita masih bisa minta walaupun tidak terucap oleh mulut. Dan Tuhan tahu walaupun kita tidak bicara. Yang kita pikirkan dia tahu. Walaupun tidak bersuara dia dengar apa yang harapan yang menjadi harapan kita semua. Tetapi sebaliknya saudara, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan bukan hanya Tuhan saja yang tahu, iblis pun tahu. Jadi berhati-hati untuk berucap, berhati-hati juga untuk berpikir. Beberapa puluh tahun yang lalu, ya saya dengan Pak Nem ada dalam satu perjalanan pelayanan ya di Jawa Tengah waktu itu ya. 20 tahun lalu ada kali ya, di Solo ya. Ya ketika kami pulang dari Solo, saya nyetir, Pak Nem samping saya, dia bilang begini, Pak, saya didatengin setan. Ya, Pak Nem bilang, oh iya? Terus saya bilang, apa? Laki-laki ya, setan ya? Iya Pak. Telanjang? Iya. Ya belakangin kamu? Loh, kok Bapak tahu? Saya bilang, dia masuk juga kamar saya. Jadi si setan ini masuk kamar saya, keluar dari kamar saya, masuk ke kamar Pak Nem. Nah kemudian dia ada di kaki saya, saudara, membelakangi. Tapi ketika pas itu saya pikir, saya pikir tadinya ini penglihatan. Jadi setelah doa saya rebah begitu. Kemudian pas saya lihat di kaki saya, oh ada orang nyamping, hanya mukanya begitu. Jadi saya dari belakang saya lihat muka kanan, pipi kanannya, anak muda, rambutnya segini saudara. Saya pikir itu penglihatan, jadi saya bangun saudara. Saya bangun, kemudian saya agak merangkak, saya deketin mukanya. Pikir saya ini siapa gitu ya. Barangkali penglihatan untuk siapa. Nah, ketika pas ini saya nggak kenal. Oh anaknya tampan, jadi setan ini tampan saudara. Ya dia tidak menyeramkan di situ. Saya bangun, ini siapa? Dari mana orang ini? Nah waktu pas pikiran saya dari mana orang ini, tiba-tiba saya pindah di kamar mandi saudara. Tidak lagi di kamar tidur, tapi pindah di kamar mandi zaman dulu. Saya berpikir, kenapa saya di sini? Bukankah tadi saya di kamar? Kemudian waktu saya bilang, bukankah tadi saya di kamar? Kemudian pindah lagi ke kamar. Perhatikan, setan tahu jalan pikiran saya. Kemudian pindah ke kamar, dari situ, oh setan kamu gitu ya. Saya tekin dalam nama Yesus, keluar kamu. Pleng hilang. Gak tau dia rupanya keluar dari kamar saya, masuk ke kamar Pak Nem. Di kamar saya cuma 5 menit juga enggak saudara.
masuk ke Pak Nem juga baru doa, selesai doa. Cuman dia nggak rebahan, langsung masih duduk di tempat tidur. Pas dia nengok, itu ada di sampingnya, saudara, membelakangi juga. Jadi kaget kan? Saya juga kalau tahu bahwa itu awalnya setan gitu ya, pasti saya terkejut ya. Tapi karena pikiran saya tadinya ini penglihatan, maka saya bangun begitu. Jadi waktu saya kaget, Pak Nem dia ambil selimut, tutup gitu kan. Berlama-lama, enggak pergi-pergi juga Pak, katanya. Kemudian Pak Nem bangun, dia bawa selimut sama bantal ya. Mau keluar, baru mau pegang pintu, dia bilang, mau kemana kamu, katanya. Mau ke tempat Pak Ferry ya. Dia tahu. Balik lagi saudara Pak Nem ke tempat tidur, barulah berdoa. Wah, berdoa. Dia bilang, tahu nggak Pak, itu teriakannya Pak, dia terjun masuk sumur, teriakannya sampai jam 3 dari jam 12. Jadi saudara kekasih, ketika kita takut, kaget, iblis pasti lebih berani. Tapi kalau kita berani, dia yang takut. Ya. Jadi saya pun nggak ngomong di mulut, enggak, cuma di sini. Kenapa saya jadi di kamar mandi ya? Saya lihat kamar mandinya luas. Padahal tadi saya di kamar tidur, tiba-tiba pindah lagi, dipindahin saudara. Nah begitu juga Pak Nem nggak bilang, aku pergi ya, aku mau ke Pak Ferry. Enggak. Tapi iblis bilang, mau kemana? Mau ke Pak Ferry ya. Sedikit ngeledek. Jadi saudara kekasih, jaga pikiran. Jangan sampai direkam oleh iblis. Ketika kita berpikir buruk, maka dia buat sesuatu agar kita kondisinya buruk. Kalau kita bilang ada masalah dan kita bilang, matilah aku, iblis akan klaim kata-kata itu. Bagaimana caranya membuat Anda mati? Kacaulah aku, iblis klaim, maka dia akan buat bagaimana caranya Anda kacau. Jaga ucapan. Sebaliknya, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Di dalam kesusahan, mungkin kita sudah nangis ini itu, sampai ngomong pun sudah nggak bisa. Hanya di dalam hati kita ngomong dan di sini. Dia tahu persis cerita hatimu. Dia dengar. Dia akan jawab. Firman Tuhan katakan, ini clue. Saudara mau pilih tinggal di dalam Yesus